selamat datang di channel Penilaian ID, Pusat Informasi Media Edukasi Penilaian dan Properti. Di video ini pertama kali collab ya bersama saya Asti dan juga Siva. Sekarang kita akan sharing mengenai pengalaman kita mengikuti PPC ya. PPC atau PPC ya? Spesifiknya PPC ya. Oh ya. Pengalaman kita mengikuti kongres-kongres penilaian atau penilai internasional. Pertanyaan pertama, bisa cerita nggak sih gimana? Nah, kebetulan sih berdua ikut ya. Betul. Cuma sekarang sharing aja. Pertanyaan pertama, gimana awal mulanya kok bisa ikut kongres internasional? Kenapa? Awalnya ini menarik sih. Jadi ini second time ya kita ikut di acara PPCAS. Waktu itu pertama kali kita ikut yang di Jepang tahun 2016. Dulu ceritanya kita iseng ya lihat pengumuman di website MAPI. Saat itu diposting ada kongres nih di Jepang. Bayangan kita jalan-jalan nih ya. Cuma untuk bisa jalan-jalan itu syaratnya kita harus punya paper yang disubmit sama komite, dan itu kita belum tahu saat itu mau nulis apa. Jadi motivation kita tuh lebih ke jalan-jalan ya, jalan-jalan nih, jalan-jalan gratis. Nah akhirnya karena niatnya kenceng banget pengen jalan-jalan ke Jepang lagi saat itu, karena kita udah pernah punya program jalan-jalan ya saya ke Jepang. Kemudian kita masih belum puas, ya udah ayo kita bikin yuk kali aja nih tulisan kita bisa diterima sama komite, akhirnya kita bisa jalan-jalan lagi dengan gratis. Ngarepnya sih gitu, jadi awal mulai ke sana. Kemudian ya kita seriusin ya, kita seriusin. Terus nulis apa nih nulis apa, kita nggak tahu menulis apa. Kayaknya tuh ada ini kan tema, ada subtema kan, betul, terus kita pilih mana kira-kira ini. Biasanya sih si penyelenggara ini akan punya tema besar yang biasanya ngikutin perkembangan lagi happening apa. Nah, yang di 2016 itu kalau nggak salah lebih ke infrastruktur ya, infrastruktur atau apa gitu lupa. Cuman banyak banget subtemanya. Kita berdua ngambil infrastruktur ngambil temanya lebih ke infrastruktur, dan saat itu di Indonesia happeningnya pengadaan tanah. Kita nulislah tentang pengadaan tanah. Kalau Asti lebih ke teknis yang tentang metodenya ya, cara penilaian pengadaan tanah tuh gimana. Kalau saya tuh lebih ke infrastruktur yang udah spesifik ke listrikan, karena waktu itu beberapa kali punya pandangan di dunia penilai bahwa ada yang nggak match nih antara kebijakan sama implementasinya. Akhirnya ya udah abstrak kita tentang itu ya. Nothing tulus sih waktu itu, nggak berharap menang atau terima apa enggak ya. Penting dicoba dulu bikin abstrak. Tapi kayaknya ini kan kita punya kita dapat informasi mengenai itu dulu, PPC dulu, baru kita baru kita berangkat ke Jepang. Kita gini submit dulu abstraknya, kemudian 1 bulan kemudian tuh ada announcement jadi speaker apa enggak gitu. Itu pengumumannya sebulan dari kita submit paper abstrak kalau nggak salah ya, ada timingnya. Pokoknya perhatiin aja deh pokoknya timenya gitu yang mereka tentuin. Saat itu kita baru abstrak dan nothing tulus keterima atau enggak, yang penting coba. Ternyata lolos 1 bulan kemudian kabarin, gila itu seneng banget. Dan belum tahu menulis apa nggak sih waktu itu. Iya barangkali dong. Nah, jadi tuh kita tuh waktu itu di 2015 kita punya planning mau jalan-jalan ke Jepang di Maret 2016. Nah, selama perjalanan menuju Maret itu ada pengumuman PPC. Nah, kita submit lah itu. Lalu kita dapat pengumumannya waktu sedang di Jepang. Jadi senengnya tuh ganda banget gitu kayak. Kita lagi di Jepang, lagi di Kyoto, dapat pengumuman, dapat email langsung jingkrak-jingkrakan ke Jepang lagi, ke Kyoto lagi. Jadi kayaknya kita
ya eagernya pas semangatnya itu lebih kayak wah kita bisa jalan-jalan lagi nih relation kita bisa lebih banyak lagi di situ dan terus terang waktu itu kita masih tahun pertama ya di dunia penilaian gak ngerti apa-apa gitu tentang penilaian tapi ya benar-benar kayak effort kita setelah keterima abstrak tuh keras banget sih. Nah kemudian yang tahun 2020 ya seharusnya 2020 Itu ada PPC lagi ada harusnya. PPC lagi cuman kita diundur terus tuh acaranya karena pandemi kan, pandemi COVID, akhirnya baru bisa tadi ya 2021 ini Oktober. Sama, ceritanya sama. Awalnya ada pengumuman di website MAPI. Kalau saya waktu itu tertariknya karena ada ide nih dengan tema besar yang mereka berikan gitu. Nyoba keberuntungan bikin abstrak 2 hari, ya udah lepas aja keterima apa enggak tahu Kita gitu. kontekan nggak sih? Enggak. Ada PPC nih ikut tuh, enggak ya? Enggak, lo dulu kayaknya atau gimana? Oh, iya. Ya kan kalau Asti nggak tahu tuh ceritanya gimana karena ngeliat ini juga ya announcement dari website Iya. MAPI. Kayaknya langsung di email nggak sih ke kita karena dulu pernah ikut? Enggak, Lupa gue. enggak, kalau aku enggak sih waktu itu aku lebih kayak bentar maksudnya aku udah hitungannya telat submit paper abstrak paper udah batas akhir kemudian coba kirim seminggu aku jeda itu justru seminggu dari habis submit paper itu abstrak paper itu baru ada notice. Pertanyaan kedua, bagaimana alur sampai submit paper? Nah, itu juga sangat panjang sih ceritanya cuman biasanya si komite atau penyelenggaranya itu sudah punya jadwal yang memang saat mereka umumkan itu udah jelas banget tanggal sekian harus submit abstrak, tanggal sekian harus submit paper, kemudian tanggal sekian PowerPoint-nya, kemudian acaranya gitu dan kita tuh harus banget on time, on schedule yang mereka punya gitu. Nggak boleh sampai telat kirim atau belum jadi papernya jadi benar-benar harus ngikutin step by step yang udah ditentukan jadwalnya dari komite gitu. Bahkan yang terakhir ini kan gini ya, kita diminta untuk buat surat pernyataan bahwa akan menyerahkan bahan presentasi di tanggal sekian. Iya, saking supaya bersamaannya. Iya, karena memang kalau dibilang kalau memang nggak ada pandemi COVID ya kegiatan PPC ini punya jangka waktu yang relatif pendek sih menurutku dari mulai submit abstrak sampai dengan presentation-nya atau kita join conference-nya itu cuma paling nggak lebih dari 6 bulan ya. Kalau ingat yang di Jepang Maret kita udah pengumuman abstrak, di Juninya akhir Juni kita harus submit full paper. 1 bulan kemudian akhir Agustus kita udah harus submit PowerPoint-nya, kemudian September kegiatannya. Jadi benar-benar timingnya tuh ketat banget dan harus bisa sih harus bisa ngatur waktu gitu. Jadi kalau emang tertarik nih teman-teman mau ikut kongres ya usahakan jangan pernah mundur-mundur dari jadwalnya gitu. Dan idenya tuh harus fresh banget sih, harus bisa gitu. Iya. Pertanyaan ketiga apa? Pertanyaannya tuh kadang ya kalau ada teman-teman nanya gimana sih bisa tahu ide yang mau ditulis gitu kan biasanya itu kan mahal dan susah banget dicari ya. Nah kalau dari sisi Asti gimana nih ide itu munculnya gimana? Pertama kalau alurnya itu biasanya gini, ngelihat announcement-nya ini akan ada seminar, topiknya ini, lalu ada subtopiknya. Nah kira-kira yang dari sana tuh mana ya yang bisa dibikin gitu, mana yang kita tahu mana yang interest kita tuh ada di mana. Nah yang terakhir ini kan tentang digitalisasi lah ya. Nah itu akhirnya digitalisasi kita angkat tentang apa ya gitu. Ya udah karena pahamnya mengenai begini akhirnya dibuatlah itu diperdalam topiknya. Apa gitu sih mengalir aja nggak ada yang gitu. Tahun depan mau tulis ini nggak ada. Kalau direncanain dari jauh-jauh hari ikut kongres tuh sebenarnya nggak ada ya untuk ide. Jadi memang PPC ini suatu momen yang selalu fresh temanya dan kita benar-benar harus terbiasa ngikutin dunia penilaian gitu loh. Kalau misalnya udah ketinggalan kayaknya susah banget tuh untuk belajar lagi gitu kan, encourage mendorong kita untuk semangat lagi tuh susah. Jadi kalau dari aku sendiri sih nyari idenya juga gitu, biasanya kita
lihat temanya dulu, terus apa yang kita kuasai baru tuh dipikir serius gitu. Ini bisa dibawa ke sini nggak ya? Dan memang pastinya harus banyak baca sih. Ya nggak sih? Iya, iya. Baca tuh kayak wajib banget Heeh. Dan kalau kalau menulis paper tuh yang paling penting tuh literaturnya ada. betul. Backup kita bikin Iya, tulisnya. pernyataan itu dari mana Iya, gitu betul. ya. Dulu andalan 2016 kita tentang pengadaan tanah itu lebih ke regulasi ya. Regulasi. Undang-Undang nomor 2 tahun Heeh. 2012. Kalau Kemudian sekarang lebih ke hmm, praktek sama iya, ide ya. praktis sama ide. Dan memang movementnya pergerakannya untuk ide di dunia penilaian itu sangat banyak, bisa dieksplor lebih jauh. Dan dengan ikut acara PPC itu bahkan kita bisa lihat, oh di luar tuh lagi happeningnya kayak gini gitu. Heeh, heeh. Itu beda banget sih, jadi kayak sangat-sangat menarik lah untuk diikutin gitu. Pertanyaan kelima. Kelima apa ya? Apa benefit dari ikut seminar internasional? Ayo. Kalau dari aku sendiri benefitnya lebih kayak networking sih. Networking itu bagus banget sih untuk khususnya untuk yang international congress ya, karena mereka benar-benar berada di dunia profesional, terus kita jadi bisa lebih lihat dan akhirnya kayak wah gila keren banget, mau belajar kitanya juga, terus dapat networking teman-teman yang dari berbagai negara, itu juga menambah keuntungan bagi kita, dan kita jadi kayak cepat dikenal juga di bidang profesi, karena memang dari perwakilan negara tuh biasanya nggak banyak yang bisa ikut PPC khususnya untuk jadi presenter atau speaker ya. Diselected banget dari komitinya, dan itu benar-benar nggak bisa diprediksi sih, kayak benar-benar harus original aja kita punya ide. Jadi tadi pertama apa? Dapat insight, kedua networking ya. Dan plusnya ya bisa jelajah negara tersebut. Cuman sayangnya yang virtual ini ya nggak bisa kemana-mana karena pandemi ya. Betul. Kalau dari Asti kan banyak tuh waktu sebelumnya, sebelum PPC apa ya? Apa lebih kemana? Sama sih. Jadi pertama update ya tentang gimana perkembangan nggak hanya di Indonesia, tapi juga yang di luar. Mereka tuh lagi apa sih, ngembangin apa, udah sampai mana gitu. Apakah kita ketinggalan di Indonesia atau malah lebih advance gitu kan? Betul. Itu. Jadi sharing-sharing itu, terus juga ya networking gitu, kenal sama ini sama ini. Iya. Nanti begitu ada seminar tempat lain, hey Ketemu ketemu lagi, lagi. ya. Nah, kayak gitu. Jadi seru sih, punya kenalan banyak. Terus yang paling sebenarnya waktu PPC yang pertama itu tuh kan kita pertama kali kenal sama orang-orang MAPI Oh ya. iya betul. Iya. Sama pengurus MAPI waktu itu, dan untungnya mereka ramah ya, Welcome. welcome gitu. Jadi ya kenal lah di situ, kita jadi bisa nggak hanya kenal sama orang luar, tapi juga kenal sama yang sesama Indonesia. Jadi benefitnya lebih kayak jejaring kita lebih luas. Iya. Networkingnya, dan sangat ngebantu di dunia profesi sih. Channeling gitu. Dan bertukar pikiran. Seru sih bertukar pikiran dengan orang-orang di luar sana. Dan karena kita masih muda, cenderung di encourage gitu betul, kan. Banyak banget yang dorong kita ya. Iya. Untuk terus kayak ayo jangan males lagi ikut kayak gini-gini gitu. Lagi ya balik lagi sih ke kitanya, kita semangat nggak untuk belajar atau upgrade keilmuan kita di bidang seperti ini gitu. Iya, betul. Dan mungkin karena basicnya kita juga sama-sama suka nulis kali ya. Jadi kayak itu ngebantu ya. Jadi karena kita suka nulis, apapun tuh dulunya ya, mungkin hobi kita nulis kali ya. Dengan bikin paper di di conference ini tuh kayak asik aja dilakuin, meskipun di belakang itu kita puyeng-puyeng, suka chat-chatan, gimana punya lo udah sampai mana. Wah itu luar biasa sih kalau dibalik belakang layarnya usaha kita gitu. Walaupun orang melihatnya hanya luaran, tapi sebenarnya kita banyak banget baca, kita banyak banget kontak tukar pikiran kayak gitu gitu. Sama nyusunnya kan, mana yang duluan, apa yang kudu dibahas. Itu sih yang memang harus dikuasai dengan cara membaca, menulis kayak gitu, dilatih gitu ya. Pertanyaan ke-6, ada nggak sih pengalaman nggak enak ikut seminar internasional? Kalau nggak enaknya, bukan nggak enak ya, mungkin ya lebih ke minder kali ya. Kadang kita ngerasa minder karena kita masih berarti kayak ngerasa
ya ampun pengalaman gue di dunia penilai kurang banget gitu. Sementara yang tampil kayaknya tuh udah profesor, udah managing director di mana gitu. Kayaknya itu kayak ngerasa ngerasa kita agak ciut sih. Tapi sebenarnya kalau kita pede dengan apa yang kita bawakan, malah jadi benefit. Jadi orang kenal kita gitu. Oh, Asti nih yang kemarin bawa ini di AVA atau di PPC kayak gitu, nih Shiva yang kayak kemarin bahas ini. Jadi kayak apa, ada ada feedback baiknya juga gitu ya. Kadang kan pikiran negatif itu cuma ada di kepala kita Iya ya, tapi betul, mereka nggak kayak gitu, betul nggak ya. ngejudge, nggak apa, Nggak, ini apa sih anak, iya iya betul. nggak ada tapi. Bahkan kadang paper kita pun kalau misalnya udah selesai nih, kita suka ingat nggak sih dulu waktu yang di Jepang, Heeh, setelah kita present, kita kan kebetulan satu meja nih, kita salah satu sesi satu sesi. setelah biasanya setelah selesai satu sesi ada nih dari yang datang tuh hampirin kita, Iya. ngasih ucapan selamat ya, congratulations gini-gini. Itu akhirnya Heeh. mereka ngebuka diskusi lebih dalam lagi, oh kalau di negara kita kayak gini 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 nih, kalau gini, Betul, dari betul, betul, betul. bertukar pikirannya tuh di situ gitu. Jadi kayak wah gila ya, kita nggak ada apa-apanya ternyata gitu. Kalau misalnya nggak ikut kayak gini, kita jadi nggak tahu apa-apa. Dengan ikut ini kita jadi tahu banyak gitu. Itu Heeh, benar. salah satu keuntungannya, yang tadinya nggak enak jadi malah enak gitu. Oh ya, jadi kalau dengan jadi presenter di acara-acara itu kita lebih mudah untuk networking Iya, karena kita di reach sama orang. iya Orang betul. datang ke kita gitu, tadi Iya 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 presentasinya iya. menarik ini, Iya iya. tukeran kartu nama, Iya kita betul. diskusi gitu kan. Betul. Dibanding, Dikasih souvenir juga kadang ya. uh, Iya betul. Kontak personnya tuh kita lebih jauh lagi gitu. Misalnya iya iya, ketukeran kartu nama kayak gitu-gitu. lebih mudah untuk networkingnya Iya ya. betul. Itu sih lebih ke sana enaknya ya. Uh, uh, uh. Cepat banget terkenalnya. Tapi Kurang terkenal dalam lebih artian sebagai speaker ya. Jadi ingat gak sih dulu sebelah kita yang bapak-bapak dari Korea, Jepang ke Korea sih, sama ibu-ibu gitu. Korea. Dia kaget kalau kita itu sebagai speaker, jadi dia nggak ngeduga gitu. Oh, bapak-bapak Iya Jepang ingat yang gak sih, duduk di meja biasa. iya yang ngasih kita CD. Iya iya. Kita kan ngobrol tuh sama orang Jepang, kita lupa namanya siapa. Ingat kan yang waktu ada bapak bapak dari Jepang duduk sebelah kita, terus dia nanya dari mana, terus ngobrol-ngobrol pembukaan gitu. Terus dia bilang, kita dulu bilang ya, kita datang ke sini tuh as a speaker gitu. Dia langsung takjub gitu ngeliat kita yang mungkin masih tergolong muda, kok bisa sampai sini gitu. Akhirnya Nanti kita insert fotonya ya gimana iya, muka kita wah, waktu itu. exciting banget itu. Hah? Bapaknya tuh kayak respect banget jadi sama kita gitu, kayak wah kau kayak ngasih reward, wah hebat ya gitu, masih muda udah bisa kayak gini gitu. Nah itu sih kayak satu bentuk penghargaan secara langsung yang kita langsung rasakan. Jadi memang mungkin karena di sana juga nggak banyak ya yang bisa dibilang untuk bisa tampil jadi speaker itu memang nggak semua yang submit paper atau abstrak gitu, udah selected by committee. Jadi kita dianggap wah keren nih tulisannya gitu. Ya, gitu. Ya, Jadi ya. ya itu sebenarnya balik lagi sih, kita nggak pernah expect tentang gimana keterimanya. Maksudnya itu benar-benar keputusan dari komite, tapi menurut aku tuh kayak ide yang fresh sama original itu akan menghantarkan kita untuk bisa tampil sih gitu. Ya kan? Pokoknya ya nulis aja dulu, teh terima nggak terima Betul. urusan Iya. belakangan. Kok terima ya udah persiapkan lebih lanjut, Nah, iya kalau enggak betul. ya Coba udah. lagi. Karena untuk acara kongres ini cukup banyak ya di bidang Heeh. penilaian. Hampir bisa dibilang Tiap tahun setiap tahun ada. Kalau PPC 2 tahun per 2 sekali. tahun sekali. Tahun 2000, kita pertama 2016, yang kedua 2018 kita nggak ikut karena di Meksiko, dan memang nggak ada open for paper ya. Call Nggak ada. for paper nggak ada. Kemudian 2020 yang seharusnya Di Malaysia. dilaksanakan di Malaysia diundur virtual 2021. Kemudian nanti 2023 ya tadi di 23. announce-nya di Taiwan. Tapi setiap tahun untuk negara Asia pun juga ada Asia Asia Tenggara ya. Pasifik. Oh iya. Asia AFA itu Asia Apa? Tenggara. ASEAN. Ini Asti nih yang sering ikut. Kalau yang AFA karena kesempatannya waktu itu datang mulu ya Asia. Ada waktu. Lampunya enggak. Apa itu tiap tahun? Cuman kemarin ini harusnya tahun berapa ya?
Tahun kemarin Terus tahun harusnya di Brunei, tapi karena pandemi akhirnya Iya. di Dan bakal virtual diadakan. juga ya. Jadi lebih kepada bukan kayak nggak ada seminarnya deh, tapi lebih ke diskusi-diskusi Iya, ke kayaknya lebih organisasi. organisasi-organisasinya. Terus habis itu tahun ini juga jadinya virtual Mm-mm. di Kamboja. Tahun depan gimana ya? Belum tahu lagi. Ya, untuk acara-acara kongres gitu memang bakal pindah-pindah tempatnya sih gitu. Sangat menarik banget. Pertanyaan ke Oh, berapa? 7. Oh, 7 ya. 7 ya. Udah banyak banget. Penting nggak sih ikut seminar internasional? Hmm, Ngapain sih ikut gitu? Ngapain nih? Bagi aku sendiri sih ada pentingnya ya. Karena terus terang itu kayak mendorong kita untuk bisa belajar lagi dan nggak bosen di dunia penilaian. Jadi membuka wawasan. Tapi dengan syarat ya kita harus mau nulis. Kalau nggak mau nulis ya jadinya nggak penting gitu. Jadi harus ada kemauan dalam diri dulu dan nanti hasil atau feedbacknya juga akan mengikuti sih. Jadi menurut aku pribadi cukup penting untuk bisa membuka cakrawala dunia penilaian yang begitu banyaknya tema. Itu itu semua tergantung minat sih. Iya. Kalau misalnya suka kalau misalnya ingin nulis ikut ini, ya itu jadi pengalaman yang asik. Tapi kalau misalnya nggak tertarik juga ya nggak masalah gitu kan. It's a choice gitu, kesukaan orang beda-beda gitu. Betul. Tapi ya setiap pilihan yang kita pilih kan pasti ada plus minusnya, manfaatnya. Ketika kita memutuskan sesuatu berarti kita komitmen terhadap sesuatu hal itu dan melepas yang lain kan. Iya, karena emang dibaliknya usaha untuk bisa menyelesaikan papernya ini lumayan keras sih. Karena tadi ya masalah deadline-nya tuh biasanya pendek. Jadi harus kita bisa lah memanage waktu kita gitu. Jadi berguna banget dan harus dicoba banget ya. Harus coba aja dulu. Apalagi yang suka jalan-jalan. Iya betul, motivasi kayak kita dulu. Jalan-jalan dulu, ternyata ketemu lagi. Iya, ini kayak flashback ya As ya. Iya. 5 tahun lalu dan sekarang kita udah menuju tahun ke-6 ya. Oh my god. Udah 5 tahun, udah penilaian publik belum, Bu? Belum. Lama ya. Bisa nggak langsung dapet ya episode ya. Ya. Keren. Pertanyaan terakhir. Apa tadi? Nah, selanjutnya ingin tetap nuliskah, ikut presentasi seperti ini? Kemudian negara mana sih yang pengen banget didatengin, atau negara ini ayo dong menyelenggarakan seminar gitu. Betul. Pengen banget sih sebenarnya minat untuk nulis ini akan selalu ada sih kalau aku pribadi ya, karena aku sendiri memang basicnya seneng nulis walaupun temanya suka random. Kalau aku males-malesan, tapi dia kalau udah nulis cepet bisa. Dia moodnya harus dijaga kalau untuk nulisnya pasti. Masih pengen banget sih terus terang. Kayaknya negara atau tempat yang pengen banget diselenggarakan itu ada 2 sih. Pengen banget di benua Australia, 1 sama negara New Zealand. Nggak tahu itu di tahun berapa. Berharap sih bisa, maksudnya kalau umur panjang ada kesempatan lagi, kita pasti nyoba gitu. Selama keterima ya abstraknya. Karena kita nggak tahu masih produktif seperti sekarang nggak nih ide kita, atau se-fresh sekarang apa enggak gitu. Jadi pengennya itu. Kalau Asti negara pengennya ini udah banyak ya Asia Tenggara sih udah banyak. Iya ya, jadi negara apa ya? Hong Kong boleh lah. Taiwan ya. Pokoknya kalau yang negaranya banyak tempat wisatanya. Ya betul. Pepet. Submit. Nah, kita bisa tapi kayak kita harus ke New Zealand sih. Mantap sih itu. Iya, mantap nggak sih? Dream banget sih, dream country banget sih. Karena ngelihat bagus sih menurut aku pribadi tuh, kayak New Zealand tuh dunia penilaiannya juga udah rapi. Maksudnya rapi apa sih? Udah sangat berkembang banget gitu. Lesson learn-nya itu akan banyak gitu di sana. Iya, betul. Itu. Semoga kita bisa ke sana lagi. Jadi tujuan utamanya ikut ini apa? Jalan-jalan ya, Bu?
sebenarnya lebih itu sih yang mendorong ya, Iya. mendorong. Selebihnya ya untuk bagus juga pribadi gitu, untuk Heeh. speaking kita apa, public speaking kita segala macam itu sebenarnya Iya. banyak sih. Itu Iya, iya. networking kita, channeling kita itu banyak, tapi memang nomor satu jalan-jalan. Jalan-jalan. Motivasi utamanya Ya, jalan-jalan. Tapi nggak apa-apa selama digerakkan oleh motivasi yang iya betul, positif kan, iya jadinya kita menuju ke sana. betul betul betul, ada terrealisasi tuh mimpi. Sambil menyelam minum air ini namanya ya. Oke. Oke, bagus. Oke, itu tadi dia sharingnya mengenai pengalaman ikut seminar internasional. Semoga video ini bermanfaat, memberikan insight. Kalau misalnya pingin nih ikut seminar gitu ya, jadi tahu kayak gimana sih selama ini pengalaman kita. Gitu. Kata terakhir ada nggak sih? Kata terakhir sama kayak yang tadi aku bilang ke Asti, kayaknya kita harus tetap produktif dan semangat untuk belajar sih. Itu kalau mau tetap eksis ya, eksis maksudnya eksis bukan dalam artian yang negatif, tapi untuk bisa lebih Up to date. dan berkontribusi untuk Indonesia dengan tulisan-tulisan atau dari Berat. kita gitu. Betul, Ya betul. sebenarnya itu juga ada sih advantage yang tadinya ikut PPC kan kesana juga sebenarnya. Cuman ya bagi kita jalan-jalan nomor satu. Ya. Tapi inilah salah satu keuntungan berprofesi sebagai penilai ya. Itu tuh banyak ruang untuk berkembangnya. Betul, Kita tumbuh berkembang itu ada berbagai kesempatan gitu. Nggak hanya kita setiap hari mesti di kantor segala macam, tapi banyak ruang yang bisa kita masuki, yang bisa kita coba, dan nanti siapa tahu kita bisa jadi expert di bidang tertentu betul. itu. Amin. Pengen banget sih cepat. Nggak pengen banget cepet sih, by proses, tapi insya Allah impian kita untuk berada di jalur profesional semakin kuat lah. Iya. Semuanya lah, segala halnya, networking segala macamnya, terus ilmu, itu sih Itu aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. See you.